Kluivert pergi, saatnya timnas Indonesia berhenti hidup dari romantisme. Kemenangan tanpa arah bukan kemajuan. Kini saatnya sepak bola Indonesia punya fondasi yang benar. Pemberhentian Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia bukan sekadar pergantian figur, tapi penanda penting bahwa sepak bola nasional sedang berdiri di persimpangan jalan. Apakah kita akan melangkah menuju arah baru yang modern dan terukur? Atau kembali terjebak dalam lingkaran pola lama, euforia, nostalgia, dan kepuasan semu? Ganti pelatih, tapi jangan untuk kesalahan yang sama. Setiap kali pelatih asing mundur, nama-nama lama segera muncul. Bukan karena visi baru, tapi karena kedekatan dan kebiasaan lama. Masalahnya, timnas bukan ajang percobaan filosofi sepak bola khas Indonesia yang sudah lama kehilangan arah. Selama teknik dasar seperti passing, dribbling, dan positional awareness masih dianggap urusan sepele, maka hasil besar hanya akan jadi mimpi. Sepak bola modern menuntut presisi dan disiplin, bukan sekadar semangat dan improvisasi liar. Pelatih lokal, potensi yang harus kita utamakan dan prioritaskan. Tetapi terhambat keangkuhan dan kesombongan kebanggaan semu masa lalu. Pelatih lokal untuk timnas memang punya tempat penting di masa depan. Karena potensi lokal harus diberi ruang utama. Namun, untuk saat ini belum waktunya. Dalam dunia sepak bola, kita orang Indonesia justru lebih unggul sebagai supporter, penonton, penggemar, dan pengamat. Tetapi sebagai pemain, pelatih, maupun pengelola, kita masih jauh dari mampu. Bersyukur kita memiliki banyak pemain keturunan yang tetap cinta NKRI. Selain itu, bibit muda kita sebenarnya sangat melimpah gudangnya pemain handal dan berbakat. Sayangnya, karena faktor budaya, kualitas pelatih, dan lingkungan yang tidak mendukung, bibit muda itu sering tak berarti ketika sudah masuk usia senior. Pelatih lokal kita masih kekurangan kemampuan dalam mengukur potensi, menguasai teknik, menanamkan semangat, serta memahami budaya sepak bola prestasi modern. Kita masih terkungkung oleh kebanggaan semu terhadap prestasi timnas di masa lalu, saat negara-negara Asia lainnya bahkan belum mulai bermain bola. Kita merasa paling pintar, paling handal, dan paling menang sendiri. Banyak pelatih lokal yang terlalu tinggi egonya. Seharusnya, pelatih yang melatih secara berkelanjutan dari level U15 hingga U23 bisa membawa tim juara Asia, bahkan dunia. Namun, baru juara IFF saja sudah dianggap prestasi besar. Memang, pernah ada pelatih lokal yang berhasil meraih emas di SEA Games, tapi faktanya, pemain-pemain dalam tim itu adalah hasil gemplengan Shin Tae, yang pemain muda yang sudah terlatih untuk menghadapi IFF senior dan kualifikasi Piala Dunia. Ironisnya, keberhasilan itu malah diklaim sepenuhnya sebagai hasil kerja pelatih tersebut. Bandingkan dengan Nova Arianto, saat ditinggal Shin Tae-yang, ia sigap dan mandiri, memimpin timnas U17. Sebagai hasil kerja kerasnya sendiri, hasilnya luar biasa. Ia menjadi satu-satunya pelatih timnas Indonesia yang berhasil meloloskan timnya ke Piala Dunia melalui jalur penyisihan. Namun, dengan rendah hati ia mengakui bahwa tanpa bimbingan Shin Tae-yang, ia bukan siapa-siapa.
Sikap seperti itulah yang sportif, elegan, tahu diri, dan visioner. Contoh nyata pelatih lokal yang benar-benar layak dihormati dan diteladani. Nova Arianto, harapan baru dari generasi visioner. Di antara arus stagnasi itu, ada satu nama yang pantas diapresiasi, Nova Arianto. Ia merepresentasikan pelatih lokal yang tidak berhenti belajar. Nova memahami pentingnya metodologi latihan modern, adaptif terhadap filosofi pelatih asing, dan konsisten membangun mental profesional di tim muda. Ia adalah simbol dari pelatih yang berpikir global tapi tetap punya semangat nasional. Indonesia butuh lebih banyak figur seperti Nova. Pelatih yang tidak hanya bangga dengan asalnya, tapi juga siap membawa sepak bola negeri ini naik kelas dengan kerja keras dan ilmu yang benar. Nova bisa mandiri, punya prestasi besar, tetapi tetap tahu diri, rendah diri, dan sadar dari siapa dia bisa punya prestasi. Langkah ke depan, dari bangga menuju berprestasi. Jika Indonesia benar-benar ingin menatap masa depan yang lebih cerah, maka pemilihan pelatih pasca Kluivert harus berani keluar dari lingkaran aman. Tidak cukup hanya pelatih yang disukai, tapi harus pelatih yang kompeten, progresif, dan punya visi jangka panjang. Pemain kita sudah semakin baik, dukungan publik semakin besar. Pemerintah pun mulai serius membangun fasilitas. Yang tersisa hanyalah keberanian federasi untuk tidak lagi memilih pelatih berdasarkan nostalgia, tapi berdasarkan kebutuhan masa depan. Kesimpulan, sepak bola modern butuh keberanian yang penuh pertimbangan matang. Indonesia tidak kekurangan pemain berbakat. Yang kita butuhkan hanyalah keberanian untuk meninggalkan pola lama. Meninggalkan cara berpikir yang menganggap semangat lebih penting dari teknik. Dan khas lokal lebih berharga dari kompetensi internasional. Kini saatnya memilih pelatih dengan visi baru, disiplin tinggi, dan orientasi prestasi dunia. Sebab timnas bukan sekadar simbol, tapi cermin dari kemajuan, kebanggaan, dan harga diri bangsa. Salam olahraga, salam Indonesia, dari Agus Supriyanto, pecinta sepak bola Indonesia yang tidak membedakan pemain lokal, keturunan, maupun naturalisasi. Sepanjang mereka WNI, mereka adalah duta negara, kebanggaan NKRI.